Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon dengan dua judul, yaitu Tombol Kemana Saja dan Ladang Manisan. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film pertama berjudul Tombol Kemana Saja. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang berlari keluar dari rumahnya karena dia sudah terlambat ke sekolah. Doraemon memberikan roti untuk Nobita karena yang dia makan itu adalah buku tulis. Doraemon tidak heran Nobita selalu seperti itu. Ibu Nobita pun menambahkan, walaupun Nobita terlambat, sepertinya Nobita bisa sampai dengan selamat. Namun, Nobita keberatan dengan perkataan ibu Nobita. Karena jika Nobita lari sampai sekolah, dia memang tidak akan telat. Tapi Doraemon mempunyai firasat buruk. Tiba-tiba, Nobita kembali lagi ke rumahnya sambil menangis karena dia lupa membawa buku cetak. Ibu Nobita dan Doraemon pun terkejut melihat Nobita. Di sekolah, Nobita tentu dimarahi oleh Pak Guru karena sudah berhari-hari dia telat masuk sekolah. Di kamar, Doraemon sedang memakan dorayaki. Sambil memikirkan kelakuan Nobita yang setiap hari selalu terlambat, dia pun tahu jika pulang sekolah nanti Nobita pasti datang sambil menangis dan meminta tolong kepada Doraemon untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, sebelum Nobita datang, Doraemon akan melakukan sesuatu, yaitu mengeluarkan alat tombol kemana saja. Doraemon pun menempelkan alat itu di depan pintu. Setelah itu, terdengar suara Nobita yang memanggil Doraemon. Dan benar saja, Nobita meminta Doraemon untuk melakukan sesuatu. Langsung saja, Doraemon memperlihatkan alat tombol kemana saja itu kepada Nobita. Jadi, jika Nobita menulis tempat yang ingin Nobita datangi di salah satu blok kotak itu, maka Nobita langsung pergi ke tempat yang dituju. Doraemon menyuruh mulai dari blok kotak kiri paling atas. Pertama, cabut bloknya, lalu tulis sekolah di bagian belakang. Setelah itu, kembalikan ke tempat semula. Doraemon menyuruh Nobita untuk tekan tombol berwarna merah dan blok yang tadi. Kemudian, Nobita membuka pintunya dan seketika di balik pintu itu ada sekolah. Mereka pun menutup pintu lagi dan Doraemon menekan tombol berwarna putih untuk kembali seperti semula. Doraemon membuka pintu dan benar saja di balik pintu itu sudah menjadi lorong kembali. Setelah itu, Doraemon membiarkan Nobita untuk memakai alatnya. Di dalam kamar, Nobita memikirkan tempat yang akan dia kunjungi. Lalu dia menuliskan kamar Shizuka. Seketika, pintu lemari Shizuka menjadi jalan masuknya Nobita. Nobita melihat Shizuka sedang belajar dan Nobita pun menghampirinya. Namun, Shizuka telat menyadari dan dia pun kebingungan dengan siapa tadi dia berbicara sambil meraba-raba pintu lemarinya. Nobita pun lanjut menulis di blok kosong lainnya. Nobita menulis tempat bioskop karena ada film yang ingin dia tonton tanpa membeli tiketnya. Jangan ditiru ya guys. Nobita pun membuka pintu dan ternyata film yang ingin dia tonton itu sedang diputar. Saat Nobita ingin duduk di kursi bioskop, ternyata kursi bioskop tidak ada satupun yang kosong. Nobita pun kembali lagi dan menekan tombol berwarna putih untuk kembali ke semula. Nobita masih memikirkan tempat yang unik yang ingin dia datangi. Tiba-tiba dia memiliki ide. Di rumah Suneo, Suneo sedang bermain PS. Mama Suneo datang dan memberikan kue untuk Suneo, namun dia terkejut melihat ada Nobita yang sedang duduk. Mama Suneo mempersilahkan Nobita untuk makan kuenya terlebih dahulu. Suneo pun terkejut melihat ada Nobita secara tiba-tiba di rumahnya. Nobita berkata jika ingin makan enak, dia akan pergi ke rumah Suneo. Suneo masuk kamar dan masih kebingungan dengan adanya Nobita di rumahnya.
Saat di kamar, Suneo pun terkejut lagi melihat Nobita sedang berbaring di kasurnya sambil membaca komiknya. Suneo mencari tempat untuk tidak bertemu dengan Nobita lagi. Namun ternyata Suneo harus melihat Nobita lagi di sekitarnya sampai dia pun benar-benar kesal dan kebingungan. Di dalam kamar Nobita, Nobita senang bisa masuk ke rumah Suneo. Setelah itu, Nobita pun menulis tempat selanjutnya untuk dia datangi, yaitu kamar Giant. Nobita ingin mengambil semua komik yang sudah Giant rampas. Nobita lalu masuk ke kamar Giant dan ternyata Giant ada di kamarnya sedang membaca komik. Nobita menghampiri Giant dan menendangnya sampai Giant terjatuh. Nobita tertawa melihat Giant. Lalu dia pun kabur masuk ke dalam kamarnya dan menutup akses pintu kamarnya ke kamar Giant. Giant pun akhirnya kebingungan. Tiba-tiba Nobita keluar lagi dari pintu kamarnya untuk menjahili Giant. Giant pun sudah marah besar kepada Nobita. Nobita pun ketakutan lalu masuk ke kamarnya dan menutup akses pintunya. Giant yang akan menghajar Nobita tiba-tiba harus berhadapan dengan ibunya yang langsung membanting Giant ke tembok. Giant sangat marah kepada Nobita. Dia pun membuat rencana untuk menghajarnya. Di dalam kamar Nobita, Nobita masih ingin mengerjai Giant. Nobita pun keluar lagi dari pintu kamarnya dan melihat tidak ada Giant. Ternyata Giant berada di atas Nobita dan dia pun langsung mengejarnya ke dalam kamar Nobita. Nobita sudah takut melihat Giant dan langsung memakai baling-baling bambu untuk kabur melalui jendela. Tetapi Giant berhasil menahan Nobita dan menariknya sampai menutup pintu kamar Nobita. Giant sudah ingin menghajar Nobita, namun dengan cepat Nobita menekan tombol dari alat itu dan dia pun ternyata masuk ke ruang kelas sekolahnya. Giant kebingungan karena dia berada di kelasnya. Nobita masih mencoba kabur dari Giant. Saat Giant terjatuh, Nobita akan berlari masuk ke dalam kamarnya, namun Bapak Guru melihat Giant dan Nobita sedang di kelas. Bapak Guru menyangka bahwa Giant dan Nobita sedang bertengkar. Tetapi Giant langsung merangkul Nobita dan memberitahu jika mereka masuk ke kelas ingin mengambil barang yang tertinggal. Mereka pun meyakinkan Pak Guru bahwa mereka adalah teman yang sangat akrab. Bapak Guru pun percaya dan menyuruh mereka untuk cepat pulang. Giant dan Nobita pun kembali dan langsung menutup pintu. Di dalam kamar Nobita, Giant melanjutkan lagi masalahnya dengan Nobita, yaitu menghajarnya. Nobita sudah babak belur. Giant pun sudah puas dan ingin pulang. Namun dia melihat alat aneh yang menempel di pintu Nobita. Giant pun memencet tombol alat itu dengan asal dan membuka pintunya. Ternyata Giant berada di sebuah bioskop yang sedang memutar film yang dia inginkan. Tiba-tiba Nobita terkejut melihat orang yang tidak dia kenal keluar dari pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Nobita berteriak jika itu bukanlah pintu keluar bioskop. Di akhir film, Doraemon kembali dan terkejut melihat Giant dan Nobita yang terdesak oleh banyak orang. Dan film pertama pun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan film kedua yang berjudul Ladang Manisan. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang sudah lama menginginkan coklat besar itu. Akhirnya bisa dia dapatkan. Tetapi Nobita berpikir jika dia memakan coklat itu sekarang, maka dia tidak bisa lagi memakan coklat itu. Nobita pun berharap jika dia mempunyai coklat lagi untuk dimakan. Doraemon pun memberi saran, dia mengeluarkan ladang manisan. Itu seperti rumput yang jika dimakan oleh coklat, maka coklat itu akan bertambah banyak. Maka dari itu, Nobita harus menjaga rumputnya agar coklat itu bisa cepat tumbuh dan Nobita bisa makan coklat sepuasnya. Doraemon pun menyuruh Nobita untuk menaruh coklat di atas rumput itu. Dan tiba-tiba coklat itu memakan rumputnya seperti seekor sapi. Doraemon dan Nobita akan menjaga rumputnya dan membuat sebuah peternakan. Namun Nobita berpikir coklat itu hanya ada satu dan akhirnya Doraemon pun memberikan satu coklatnya untuk diternakan. Nobita kesal melihat Doraemon menyembunyikan coklat yang sama. Akhirnya coklat itu menjadi dua buah dan coklat-coklat itu terlihat sangat senang. Doraemon pun mengeluarkan lagi rumput ladang manisan dan menitipkannya kepada Nobita untuk menjaganya jangan sampai habis. Nobita sangat tidak sabar menunggu coklat-coklatnya bertumbuh.
Sambil menunggu coklatnya bertumbuh, Nobita pun keluar rumah untuk bermain. Di jalan, Nobita melihat ada Suneo, Giant, dan Shizuka sedang berkumpul. Mereka sedang membahas tentang hewan yang bertambah. Nobita pun datang dan memberitahu jika coklatnya sekarang bertambah menjadi puluhan. Giant, Suneo, dan Shizuka pun menertawakan Nobita karena perkataannya mengenai coklat. Nobita pun kesal dan pergi dari tempat itu. Nobita pun pulang dan melihat coklatnya terlihat sangat lemas. Tiba-tiba Doraemon berteriak dan memarahi Nobita karena dia tidak bisa menjaga rumputnya. Doraemon langsung membuka toples rumput manisan itu dan menyimpannya di sebuah piring. Akhirnya coklat-coklat itu bisa memakan lagi rumputnya. Doraemon memarahi Nobita karena jika coklat-coklat itu tidak makan lebih dari 1 jam, maka coklat-coklat itu akan kembali menjadi coklat biasa. Malam hari, Doraemon membangunkan Nobita untuk mengisi lagi rumput. Dengan keadaan mengantuk, Nobita merasa direpotkan. Doraemon marah dan menyuruh Nobita membiarkannya saja jika sudah tidak mau menjaga coklat-coklatnya untuk memakan rumput. Di jam selanjutnya, Doraemon membangunkan lagi Nobita untuk mengisi rumput. Nobita merasa besok pagi kepala dia akan pusing dan pasti dia juga akan dihukum di sekolah. Doraemon yang merasa kasihan kepada Nobita akhirnya memiliki ide. Doraemon membawa rumput yang sedang dimakan oleh coklat-coklat itu ke sebuah taman. Setelah itu, dia menaburkan bibit rumput manisan di sekitar taman itu agar coklat-coklatnya bisa tinggal di taman tersebut. Seketika, rumput-rumput itu tumbuh dan coklat-coklat Nobita merasa senang tinggal di sana. Nobita dan Doraemon pun meninggalkan coklat-coklat itu dan kembali pulang. Setelah pulang sekolah, Nobita merasa sangat ngantuk. Lalu tiba-tiba datang Doraemon dan menyuruhnya untuk pulang cepat. Ternyata Doraemon memperhatikan coklat-coklat mereka sedang bertumbuh. Doraemon pun akan melindungi coklat-coklatnya dari para semut dengan menyemprotkan cairan di sekitar ladang tersebut. Dari kejauhan, Suneo dan Giant melihat aktivitas Doraemon dan Nobita di taman itu. Suneo ingin tahu apa yang dilakukan oleh Doraemon dan Nobita. Namun mereka berdua langsung terlihat panik dan menyuruh Suneo Giant menjauhi mereka. Suneo dan Giant tidak melihat ada yang aneh di sekitar taman itu. Tetapi Giant mencium aroma manisan dan memberitahu Doraemon dan Nobita jika ada yang disembunyikan dari Giant maka mereka akan dihajar. Giant dan Suneo pun pergi meninggalkan Doraemon dan Nobita. Di rumah, Doraemon dan Nobita akan memakan 9 kue gulung. Nobita bertanya kepada Doraemon apakah kue gulung itu bisa memakan rumput juga. Lalu mereka berdua akan membawa kue gulung itu ke taman. Tidak lupa Doraemon pun membawa dorayaki untuk diternak. Setelah sampai di taman, makanan yang mereka ternak itu semakin banyak. Doraemon dan Nobita pergi ke rumah Shizuka untuk meminta cemilan yang akan dimakan oleh Shizuka hari ini. Ternyata Shizuka mempunyai sebuah permen. Permen itu dibawa ke taman dan makanan mereka semakin banyak. Doraemon mengejar dorayaki namun dorayaki itu menghindari kejaran Doraemon dan membuatnya terjatuh. Nobita dan Shizuka tertawa melihatnya. Di taman itu, semua manisan yang Nobita ternak sudah bertumbuh sangat banyak. Nobita, Doraemon, dan Shizuka bersiap pergi. Nobita memberitahu kepada semua makanannya jika ada orang lain yang mendekat segera bersembunyi. Di sisi lain, Giant dan Suneo ternyata melihat aktivitas yang dilakukan oleh Nobita dan Doraemon dan Shizuka tadi. Giant dan Suneo bersiap untuk menangkap apa saja yang ada di taman itu menggunakan jaring. Tiba-tiba sebuah permen meloncat dan Suneo pun menangkap permen itu. Giant dan Suneo terkejut. Mereka kira yang meloncat itu adalah belalang, tapi ternyata hanya permen. Akhirnya mereka pun memburu manisan yang ada di taman itu. Doraemon dan Nobita kembali ke taman dengan membawa kue sus untuk diternak. Namun ketika sampai, Nobita merasa aneh karena manisan yang ada di taman itu tinggal sedikit. Mereka berdua mengira bahwa ada pencuri ternak. Akhirnya sampai matahari akan terbenam, Doraemon dan Nobita masih menunggu si pencuri ternak itu. Doraemon mengajak Nobita untuk pulang, tetapi Nobita bersikeras untuk tetap menjaga taman itu. Doraemon pun memiliki ide. Malam hari, Suneo dan Giant kembali lagi ke taman itu. Mereka senang melihat ada permen yang sangat besar.
Giant pun hendak mengambilnya, namun ternyata permen besar itu menyerang Giant dan Suneo. Giant yang sudah sangat kesal memukul sebuah kue panggang, namun ternyata tangan Giant malah terluka. Tiba-tiba dari sebuah pipa keluarlah permen karet yang menyerang Giant dan Suneo. Doraemon dan Nobita datang. Mereka melihat Giant dan Suneo sedang diserang oleh guguk penjaga dari permen karet. Di akhir film, Suneo dan Giant meminta tolong, namun Doraemon dan Nobita malah tertawa melihat mereka. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dan jika ada saran, tolong tambahkan di komentar ya teman-teman. Dadah!